Oke, semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. lah teman-teman. Oke, thank you teman-teman sudah hadir di free webinar malam ini, teman-teman. Jadi, jadi saya sebenarnya sudah pernah sebelumnya untuk mengadakan webinar, free webinar, dan ini sepertinya free webinar kedua yang pernah saya adain. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman udah bergabung di webinar malam ini. Dan memang malam ini saya fokusnya akan membahas terkait formula yang baru yang ada di Excel, yaitu XLOOKUP dan juga filter. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, izin saya perkenalan diri dulu. Jadi, jadi kenalin teman-teman, nama saya Muhammad Zaini. Jadi saya adalah seorang akuntan plan di salah satu perusahaan tambang di Balikpapan. Kalau boleh tahu teman-teman, ini yang hadir malam ini dari kota mana aja teman-teman? Kalau saya dari Balikpapan. Tangerang, Kak. Ada yang dari Tangerang. Jakarta, Jakarta Kak. yang lagi hujan, Kak. Dari Bogor lagi hujan. Jakarta Oke, Barat. ada yang dari Papua, dari Jakarta, Bogor, Manado, Bandung. Oke, Mojokerto, Tegal, Jakarta lumayan banyak ini ya, yang dari Jakarta, Tegal, Malang. Ada yang dari Kaltim juga enggak sih? Kalau boleh tahu. Saya dari Balikpapan Kaltim. Oh, ada yang Nunukan, Kaltara. Oke, Jember Jawa Timur. Hadir Kaltim. Oke, kamu Badak. Iya. Ada yang Balikpapan juga. Oke. Ya, thank you teman-teman yang udah aktif di chat. Jadi ada yang dari Riau. Ya, thank you teman-teman. Udah bantu jawab. Jadi kenapa saya tanyakan teman-teman dari mana biar kita bisa saling kenal dulu. Karena saya dari Balikpapan, kebetulan saya juga menggunakan jam Wita sebenarnya. Jadi saya itu di jam 8 malam. Mungkin teman-teman yang di WIB masih di jam 7 ya, dan yang Papua udah di jam 9 malam. Nah, teman-teman, di webinar malam ini, oh iya, tadi perkenalan diri, saya seorang akuntan plan, teman-teman. Di salah satu perusahaan, atau lebih gampangnya akuntan lah, di salah satu perusahaan tambang, tapi saya posisinya itu yang di kota, jadi saya di Balikpapan, saya di support office-nya. Jadi bukan yang di lokasi. Kemudian, selain sebagai akuntan, saya juga sebagai Excel content creator, di mana saya itu aktif bagi share tips terkait dengan Excel, dan lebih banyak terkait dengan Excel. Selain itu juga selama menjadi content creator ini juga saya sebagai Excel trainer, di mana saya sudah mengadakan training baik itu online maupun offline, baik itu personal ataupun corporate ataupun organisasi. Nah, jadi itu sih perkenalan. Umur saya 30 tahun dengan satu anak dan satu istri. Itu teman-teman terkait background saya. Jadi semoga kita bisa lebih akrab dan teman-teman kan sudah join di grup Excel Level Up itu. Nah, di mana itu juga grup yang saya kelola buat bantu teman-teman jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan Excel. Khususnya buat yang baru bergabung, teman-teman boleh banget buat tanya-tanya di grup tersebut. Mungkin saya lagi slow rest, nah teman-teman bisa dibantu bertanya dengan teman-teman yang lain. Biasanya silahkan teman-teman tanya, misalnya saya lagi slow rest, biasanya teman yang lain akan bantu jawab pertanyaannya. Nah, ini sedikit background tentang saya teman-teman. Dan untuk webinar malam ini, seperti yang sebelumnya saya infokan bahwa saya akan mengadakan training, saya malam ini bahasnya itu terkait dengan formula XLOOKUP dan juga formula filter. Itu fokus utama saya malam ini. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan formula seperti VLOOKUP, tapi sudah ada yang terbaru yaitu formula XLOOKUP. Sebelum saya masuk materi, saya mau tahu dulu teman-teman, di sini ada nggak yang belum paham terkait dengan VLOOKUP?
Atau misalnya belum pernah sama sekali menggunakan formula VLOOKUP, coba yang belum paham terkait formula VLOOKUP ya, bukan X. Formula VLOOKUP boleh coba komen satu dong teman-teman kalau ada. Oke, masih ada ya beberapa yang belum paham terkait dengan formula VLOOKUP. Nggak apa-apa teman-teman, cuman mungkin buat teman-teman yang belum paham terkait dengan formula VLOOKUP, oke, ada yang belum terlalu paham ya, ya nggak apa-apa. Walaupun malam ini fokusnya adalah di XLOOKUP, di mana XLOOKUP itu sebenarnya adalah pengembangan teman-teman dari formula VLOOKUP. Jadi saya akan coba juga pelan-pelan terkait dengan formula XLOOKUP tersebut. Dan Nah, ini situ aja kita akan yang saya infokan sebelumnya bahwa formula XLOOKUP itu teman-teman baru ada di Excel 2021, versi Excel 2021 ke atas. Jadi buat teman-teman yang Excel-nya masih di bawah, yang belum ada formula XLOOKUP-nya, bisa menggunakan Google Spreadsheet ya. Karena kalau di Google Spreadsheet tidak ada versi, sehingga teman-teman bisa langsung menggunakan formula tersebut. Oke, teman-teman. Oke, sudah sekitar 10 menit saya ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi mungkin teman-teman udah nungguin bagaimana sih penggunaan formula-formula tersebut. Jadi kita mulai aja, teman-teman, terkait dengan trainingnya atau webinarnya. Kita akan membahas formula XLOOKUP. Nah, saya tidak akan menyiapkan PowerPoint-nya, teman-teman. Jadi hanya file Excel aja. Jadi teman-teman bisa sambil praktek nanti, bisa juga ya sambil mengikuti demo dari saya. Sebelum itu saya tanya sekali lagi teman-teman, khususnya yang baru bergabung nih, sudah download semua untuk filenya? Yang sudah download coba komen 2 teman-teman di chat biar saya lihat. Oke, sudah 2. Oke, siap. Iya, oke teman-teman, sip. Udah pada download berarti ya materinya. Kalau gitu kita akan masuk ke materi. By the way, selama training ini misalnya teman-teman mau upload ke story atau apa, boleh banget teman-teman bantu tag ke saya, nanti akan saya repost teman-teman. Udah tau kan Instagram saya, jadi ini Instagram saya di @zainijay, atau kalau yang di TikTok itu juga sama @zainijay. Ini saya make sure dulu, oke ada recordingnya. Dan untuk recording ini teman-teman akan saya bagikan kemungkinan di besok hari. Jadi setelah ini selesai, setelah training malam ini selesai, nanti akan saya download dan saya upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi nanti untuk belajar terkait dengan formula XLOOKUP tersebut. Oke, teman-teman, saya akan masuk ke materi ya. Boleh teman-teman, saya masuk ke materi? Lanjut. Oke. Han, tolong dong Han. Kenapa? Buku di tas item aku. Saya masuk ke materi. Bentar, saya share screen aja. Saya langsung ke Excel. Oke, teman-teman. Saya akan mulai masuk ke materi terkait dengan formula XLOOKUP. Nah, apa sih formula XLOOKUP itu, teman-teman? Jadi formula XLOOKUP itu adalah formula yang digunakan untuk kita mencari suatu data atau suatu nilai yang kita perlukan. Misalnya, by the way kalau screen saya terlalu kecil boleh di info ya teman-teman, nanti akan saya zoom. Dan oh iya, di selama training ini misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh langsung chat, Bisa boleh. di zoom dikit Kak. Agak Oke, saya ya. Cukup? ya cukup Kak, cukup. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi sedikit lagi deh. Nah, ini. Jadi teman-teman, formula XLOOKUP itu adalah pengembangan dari formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau teman-temannya sudah terbiasa dengan VLOOKUP, seharusnya nanti lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, tapi buat teman-teman yang baru, yang di sini saya akan coba juga jelaskan mungkin sedikit formula VLOOKUP ya, teman-teman, biar kita sama-sama bisa mengikuti. Nah, jadi di sini contohnya misalnya kita punya
yang ini adalah master data, teman-teman. Jadi saya sebut ini adalah master data. Jadi master data di sini kita punya kode, kategorinya apa, itemnya apa, harganya apa. Nah, di sini sengaja nih saya bikin itemnya makanan nih, biar teman-teman bisa lebih fokus sambil melihat nama-nama makanan. Kita akan coba di sini mempelajari atau menggunakan formula XLOOKUP. Jadi di sini adalah master data, dan yang di sini kita anggap sebagai data input harian kita. Atau misalnya kita punya restoran, kita mau input nih item, kemudian kodenya apa. Mungkin sebelum ke kode, ini saya ganti dulu teman-teman menjadi harga. Nah, kenapa harga? Karena saya nanti ingin mengcompare bagaimana cara menggunakan formula VLOOKUP dengan XLOOKUP. Bedanya itu apa? Karena saya yakin teman-teman yang sudah terbiasa dengan VLOOKUP akan lebih mudah ketika ada contoh kedua-duanya. Jadi yang teman-teman menggunakan Google Spreadsheet juga boleh diubah dulu mungkin menjadi harga. Oh iya teman-teman, untuk ebook ini, ebook untuk training malam ini memang saya tidak menyediakan ebooknya ya teman-teman ya. Jadi saya benar-benar hanya file Excel ini aja. Saya belum sempat untuk menyediakan yang lainnya. Tapi boleh nanti coba saya nggak janji, tapi akan saya coba untuk nanti memberikan materi ebook, materi XLOOKUP yang akan saya share mungkin di grup nantinya. Oke, saya lanjut teman-teman. Di sini kita diminta untuk mencari item ini harganya berapa. Jadi ke harga dulu ya. Ini kan tadinya kode, saya rubah menjadi harga. Nah, di sini kita mencari dulu soto Betawi harganya berapa, soto Banjar berapa, kebab berapa, dan seterusnya. Diambil dari master data. Nah, kalau teman-teman menggunakan VLOOKUP, formulanya adalah sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu kita mau mencari apa? Apa sih yang mau kita cari? Jadi lookup value itu apa sih yang mau kita cari? Jadi di sini sekalian deh saya catat lookup value apa yang mau dicari. Jadi ketika kita menggunakan formula VLOOKUP, yang pertama apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah soto Betawi. Keywordnya itu apa sih yang mau kita cari? Yaitu si soto Betawi. Kemudian tabel array. Tabel array ini adalah di mana kita mau mencari lookup value bukan apa yang mau dicari, tapi oke, lanjut dulu. Jadi VLOOKUP yang pertama adalah kita mau mencari berdasarkan apa, yaitu soto Betawi. Kita mau mencari di mana? Kita mau mencari di master data ini. Oh ya, di sini teman-teman, kebetulan Excel saya pemisah formulanya menggunakan koma. Nah, teman-teman perhatiin formula teman-teman menggunakan koma atau titik koma disesuaikan ya. Lihat di sini VLOOKUP, lookup value, kemudian koma atau titik koma. Silahkan disesuaikan. Jadi setelah kita ketik formula VLOOKUP seperti ini, A3, koma, kemudian tabel array atau tabel referensi, kita seleksi master data ini. Master datanya kita seleksi seperti ini. Setelah diseleksi, kita kunci dengan F4. Kemudian call index number. Call index number ini adalah di kolom keberapa dari master data tersebut yang mau kita ambil. Oh, sorry, sebentar. Saya ulangin teman-teman, sorry. Tabel array di sini kita mulainya dari item ya, karena yang mau kita cari di sini kan item. Jadi kita mulainya dari item, bukan mulai dari kode. Jadi dari item kita seleksi ke bawah. Dan jangan lupa untuk tabel array-nya ini kita kunci dengan F4. Kemudian call index number adalah kolom keberapa dari data yang kita seleksi itu yang mau kita ambil. Nah, di sini kan item adalah kolom pertama, harga dia berada di kolom kedua. Jadi yang kita ambil adalah yang kita seleksi tadi. Kita ambil 2, kemudian gunakan true atau false. Di sini kita gunakan false dulu. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita menggunakan false. Jadi kita dapatkan harganya adalah 25.000 untuk soto Betawi. Yang di Google Spreadsheet tidak bisa diedit ya. Bisa, tapi memang harus masuk ke sini. Jadi nanti tinggal, Google Spreadsheet-nya. Jadi teman-teman yang menggunakan Google Spreadsheet, sebentar, saya yang menggunakan Google Spreadsheet, setelah dibuka, teman-teman,
silahkan teman-teman pilih yang make a copy. Jadi ke menu file, kemudian make a copy. Setelah make a copy, nah baru teman-teman nanti bisa edit filenya, file yang di Google Sheet. Silahkan dicoba ya teman-teman. Kacang. Nah, kang kacangnya gimana? Kacangnya Jadi gimana? seperti ini teman-teman untuk formulanya. Jadi seperti ini untuk formula VLOOKUP-nya. Nah, betul. Jika ada pertanyaan dari someone, oke, bagaimana kalau bagian item tidak bersampingan dengan harga? Apakah master datanya di blok semua? Tetap di blok semua, tapi ingat yang perlu kita perhatikan adalah yang kita cari kan si item ya, si soto Betawi. Nah, soto Betawi ini atau si item ini harus yang pertama kita seleksi. Jadi tetap kita mulainya dari item. Misalnya setelah item ada kategori di sini. Misalnya di sini ada kategori. Nah, maka yang kita seleksi dari HIJ. Terus di bagian call index number, nanti yang kita masukkan adalah angka 3, bukan lagi angka 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya kembali lagi. Oke, ada pertanyaan, mungkin saya baca dulu sedikit pertanyaan teman-teman. Nah, di pertanyaan ada, Kak, saya begini, di mana nolnya itu adalah dia tidak menggunakan false, tapi menggunakan 0. Itu juga bisa. Jadi, false itu bisa diganti 0, sedangkan di Excel-nya kan ada true, ada false. Nah, true-nya itu bisa diganti dengan angka 1 kalau kita menggunakan true. Kalau kita menggunakan false, false-nya bisa juga kita ganti dengan 0, sama aja. Yang mana kita lebih enak. Kalau saya pribadi memang lebih gampang pakai 0, karena lebih cepat ketiknya. Jadi mau 0 mau false itu sama. Kak, apa bedanya false dan true? Ini saya skip dulu ya, Kak Nur Aisyah. Nanti akan saya coba bahas karena agak panjang. Nanti teman-teman nggak sempat bahas materi yang lainnya. Izin Kak Nur Aisyah ya, saya skip dulu. Tapi ketika nanti misalnya ada waktu lebih, saya coba sampaikan. Kak, kenapa kebab dan es buah di sel A11 muncul NA? Nah, biasanya teman-teman ketika muncul NA itu, coba teman-teman perhatikan tabel array-nya. Apakah sudah dikunci atau belum? Apakah ada tanda dolarnya atau tidak. Jika tidak ada, maka teman-teman harus kunci dulu. Karena nanti akan muncul NA ketika di bawah tidak ada. Kak, tadi 2 itu apa setelah item? Ya, jadi 2 ini teman-teman call index number. Atau call index number itu adalah dari data referensi, dari data yang kita seleksi tadi, yang mau kita ambil itu dia berada di kolom keberapa. Jadi yang item ini kita anggap sebagai kolom pertama, sedangkan harga dia berada di kolom kedua. Jadi ketika teman-teman mencari harga dari soto Betawi, berarti dia berada di kolom kedua. Cara kunci selain pakai F4 apa, Kak? Coba FN F4. Jadi seleksi datanya, kemudian FN F4. Nah, teman-teman, ini adalah basic dari formula VLOOKUP. Di mana formula VLOOKUP kita akan mengambil data ke sebelah kanan atau yang bisa kita ambil hanya kolom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Formula VLOOKUP tidak bisa mengambil data ke sebelah kiri. Jadi misalnya kita punya item, kita mau cari kategorinya apa sih? Misalnya seperti ini. Kategorinya si item itu apa sih? Itu kita nggak bisa menggunakan formula VLOOKUP. Ya, jadi kalau kita mengambil kategori tidak bisa berdasarkan soto Betawi. Kenapa? Karena si kategori itu berada di sebelah kiri dari item. Nah, oleh karena itu Excel versi terbaru teman-teman membuat formula baru yaitu XLOOKUP. Di mana XLOOKUP itu mau dia datanya ke kanan, mau dia datanya ke kiri, mau dia ke atas, ke bawah, dengan menggunakan XLOOKUP itu bisa teman-teman.
kita ambil kategorinya atau kita bisa mengambil data ke sebelah kiri. Nah, basicnya formula XLOOKUP itu seperti apa? Nah, jadi saya akan lanjut nih ke XLOOKUP. Teman-teman yang VLOOKUP kira-kira aman kalau saya lanjut ke formula XLOOKUP? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman ya, saya lanjut ke XLOOKUP. Nanti misal teman-teman masih bingung terkait VLOOKUP, boleh nanti ditanyakan di grup. Jadi saya lanjut ke formula XLOOKUP. Jadi untuk XLOOKUP, dia formula VLOOKUP tadi, ini saya tulis dulu formula teks. Nah, yang di atas ini adalah formula VLOOKUP. Kita sekarang akan mencari harga, sama kita gunakan, kita mencari data yang sama, tapi kita gunakannya sekarang formula XLOOKUP. Jadi kalau XLOOKUP, formulanya sama dengan XLOOKUP, lookup value. Lookup value itu sama seperti yang tadi, acuannya apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah soto Betawi. Kemudian koma, berikutnya adalah lookup array. Lookup array di sini adalah kalau VLOOKUP tadi kita akan menseleksi seluruh data atau seluruh tabelnya. Kalau di XLOOKUP, lookup array itu adalah di mana sih si soto Betawi ini berada. Maka yang kita seleksi hanya item saja, teman-teman. Kita seleksi hanya item, boleh seperti ini, boleh juga teman-teman klik yang di atas, sama aja, nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau teman-teman menseleksi seperti ini, jangan lupa dikunci dengan F4. Itu yang pertama, untuk lookup array-nya. Kalau VLOOKUP kan kita akan menseleksi semua datanya tadi ya, item dan harga kita seleksi. Nah, kalau XLOOKUP kita cukup menseleksi di mana si soto Betawi itu berada. Kemudian koma atau titik koma. Berikutnya adalah return array. Return array ini adalah kita mau mencari, kita mau mengambil apa. Nah, kita kan mau mengambil harga, maka kolom harganya saja yang kita seleksi. Seperti ini. Hanya harganya saja, atau hanya yang ingin kita cari. Jadi formulanya seperti ini. Tutup kurung, enter. Saya letakkan formulanya di, saya taruh di atas deh. Nah, ini formula XLOOKUP ya teman-teman. Untuk mencari harga. Jadi pertama adalah berdasarkan apa yang mau kita cari. Kemudian yang kedua adalah si soto Betawi berada di kolom mana. Kemudian si return array dia atau yang mau kita ambil itu kolom yang mana. Jadi item harga. Nah, itu jika kita ingin mencari harga, teman-teman. Di mana kita akan mengambil datanya ke sebelah kanan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, XLOOKUP itu bukan hanya bisa mengambil data ke sebelah kanan, tapi XLOOKUP bisa juga mengambil data ke sebelah kiri. Kak, saya kok narik ke bawah malah muncul angka 0. Pastikan dulu ini sudah terkunci semua ya, Kak. Apakah sudah ada dolarnya semua atau belum? Itu kalau misalnya sudah, atau boleh Kakak coba ketikkan formulanya di Zoom. Nanti saya coba cek. Kak, saya keluar NA. Oke. Kunci selain F4 apa? Coba FN F4, Kak. Kalau FN F4 nggak bisa juga, berarti harus manual dengan menggunakan tanda dolar. Oke, Kak, boleh dicontohin yang di spreadsheet nggak ya? Oke, nanti setelah ini saya ke spreadsheet ya, ke Nurul Azil. Bentar, XLOOKUP I2, I21, kemudian J2, J21. Untuk Kak Ayu Wulandari. Titik koma, oke. I2, I21, J2, J21. Oke, sebentar. Kalau pakai index match bisa juga kan, Kak? Iya, pakai index match bisa juga. Cuman memang formulanya agak lebih panjang ketika kita menggunakan index and match. Untuk Kak Ayu Wulandari mungkin boleh di-capturekan file Excel-nya juga, Kak, biar saya lihat. Jadi capture-nya nanti Kak Ayu tolong di-capturekan, arahkan kursornya ke formulanya. Jadi biar kelihatan formulanya, kemudian ke worksheet-nya juga kelihatan. Biar coba saya cek.
Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Jadi ini kan untuk mencari harga. Bagaimana untuk mencari kode? Kan kalau di filenya itu mencari kode. Untuk mencari kode sekalian saya praktekkan di Google Spreadsheet ya teman-teman. Biar yang Google Spreadsheet juga bisa mengikuti. Oke, di sini teman-teman untuk ya Google Spreadsheet atau sama aja sih formulanya, yaitu kita akan mencari kode. Mencari kodenya berarti sama dengan XLOOKUP. Search key-nya itu adalah si itemnya ini, si soto Betawi. Nah, di sini saya spreadsheet-nya menggunakan koma juga ya. Misalnya teman-teman menggunakan titik koma, silahkan disesuaikan. Kemudian lookup range-nya adalah si soto Betawi itu dia berada di kolom mana. Jadi kita seleksi nih, soto Betawi. Si itemnya. Kunci juga dengan F4 atau FN F4. Setelah itu koma lagi. Result, kalau di Google Spreadsheet namanya result range. Kalau di Excel tadi kan namanya return array. Kurang lebih intinya adalah apa yang mau kita ambil. Nah, sekarang kan kita mau mengambil kode. Maka untuk mengambil kode kita seleksi kodenya di sini. Kunci juga dengan F4. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, formulanya seperti ini teman-teman. Lookup A3 H2 jadi item yaitu si soto Betawi dia berada di mana, kemudian si kodenya dia berada di mana, atau apa yang ingin kita ambil dia yang mana. Untuk yang ke belakangnya ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ada missing value, ada match mode, ada charge mode, itu nggak perlu diapa-apain. Setelah result range kita langsung tutup kurung, enter. Betul Kak Dewi, berarti tidak perlu true atau false. Tidak perlu kalau di XLOOKUP. Ini kita langsung tutup kurung, enter aja. Saya lihat sebentar gambar dari ada admin. Kesalahan XLOOKUP. A3, oke. I2, I21, oke. Tidak menemukan nilai soto Betawi. Salah di kodenya, Kak. Sorry. Oke, sorry. Tadi yang Kak admin tadi itu ya, yang kirim gambar. Jadi salahnya adalah pertama, setelah search key, lookup range itu adalah si soto Betawi dia berada di kolom mana dulu. Berarti kan dia di kolom H. Kalau tadi Kak admin tadi dia ke kolom I, dia ke kolom harga. Jadi yang pertama soto Betawi dia berada di mana dulu, baru kemudian apa yang mau kita cari. Untuk result range ini apa yang mau kita cari. Seperti itu ya. Nah, Kak, jadi mau nanya. Kalau VLOOKUP itu kan cuma bisa ke samping arah kanan ya, sejajar gitu. Berarti kalau XLOOKUP itu bisa ke bawah, bisa ke samping kirinya gitu ya, maksudnya ya? betul. Jadi kalau XLOOKUP kan kalau ada VLOOKUP kita ngambil data secara vertikal. Kemudian ada formula HLOOKUP kita mengambil data secara horizontal atau data di bawahnya yang diambil. Kalau XLOOKUP mau dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu bisa semua. Seperti itu Kak Rahmawati. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Jadi kenapa XLOOKUP bisa ngambil data ke kanan dan ke kiri? Karena kita tidak perlu menentukan kolom keberapa yang mau diambil atau baris keberapa yang mau diambil. Jadi kalau di XLOOKUP acuannya apa, terus acuan itu berada di kolom mana, kemudian yang mau kita ambil berada di kolom mana. Jadi seperti itu teman-teman. Kita langsung tentukan dia berada di mana, kiri, kanan, atas, bawah, seperti itu. Nah, setelah berhasil, ini kita tinggal copy aja nih ke bawah datanya. Begitu juga dengan yang di Excel ya teman-teman, sama caranya. Oke, ada yang masih error teman-teman? Boleh kita coba bantu teman-teman yang masih error nih. Ini basic dari XLOOKUP-nya.
Silakan Kak Eka Herunisa, mungkin boleh di-capture-kan seperti apa, nanti saya cek errornya ada di mana. Yang error-error boleh komen, atau yang berhasil deh, saya mau lihat juga ada nggak yang berhasil. Hasilnya keluar NA Kak. Boleh Kak Riko, ini saya sesuaikan lagi deh biar teman-teman ngikutin di mana tadi A1, A2. Ini saya hapus, kemudian di sini saya hapus, kemudian ini adalah formula XLOOKUP. Dimana lookup value-nya ini, lookup array-nya adalah ini, kemudian return array-nya adalah ini. Ini adalah kode. Nah, teman-teman yang menggunakan Excel, coba dicek apakah sama formulanya seperti ini. Kemudian yang menggunakan Google Spreadsheet, coba cek bentar, CDE. Oh, ada 3 ya. Seperti ini ya bentuk tabelnya. Coba dicek. Oke, Kanida berhasil ya. Oke, ada yang berhasil. Oke, Karamawati, Kak Ade berhasil. Oke, teman-teman, ada yang berhasil ya. Untuk Kadina, misalnya XLOOKUP-nya tidak muncul di Excel-nya, berarti XLOOKUP-nya belum ada di Excel tersebut, Kak. Karena XLOOKUP ini adalah formula baru, jadi dia hanya ada di Excel 2021 ke atas. Jadi teman-teman yang tidak muncul XLOOKUP-nya bisa menggunakan Google Spreadsheet ya, teman-teman. Oke, saya coba ke fotonya Katina. Oke, Katina berhasil berarti ya untuk formula XLOOKUP-nya ya. Oke, Kak Ade ini masih ke harga. Oke. Maksudnya sudah seperti Kak Eka H3, H2, H21, F2, F2 rumusnya sudah seperti ini tapi masih keluar name. Iya, untuk Kak Eka Hirunisa atau teman-teman yang menggunakan formula XLOOKUP tapi keluarnya name, berarti Excel-nya belum support untuk formula XLOOKUP. Jadi teman-teman silahkan gunakan Google Spreadsheet. Jadi sekali lagi teman-teman buat yang Excel-nya 2021 ke bawah itu belum ada XLOOKUP. Oke, saya ke Kak Ayu Wulandari chatnya. Oke, H21, sorry. Ya, Kak Ayu Wulandari ini terbalik nih di bagian setelah A3 itu harusnya kolom J dulu. Ya bener ya. Kolom J, oke. H2, H21, oke. Benar. Oh ya sudah benar ya formulanya Kak Ayu ya. Berhasil Google Spreadsheet. Saya kok nggak ada XLOOKUP ya Kak? Google Spreadsheet-nya nggak ada XLOOKUP. Oke, saya baru ketemu nih di Google Spreadsheet tidak ada XLOOKUP. Coba pastikan Kak bahwa Kakak memang menggunakan Google Spreadsheet ya, karena kan ada juga online yang lain dia bukan Google Spreadsheet. Atau boleh coba Karena capture-kan, coba saya lihat apakah ada, coba diketik sama dengan XL seperti ini, apakah dia muncul atau enggak seperti ini. Terus buat teman-teman yang mungkin tidak muncul search key, lookup range dan lain-lainnya, bisa klik tanda tanya di samping kiri ya, yang menggunakan Google Spreadsheet. Oke, Kak Eka sudah muncul ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh, masih ada pertanyaan sebentar. Oh, bukan pertanyaannya ya. Sudah berhasil ya, dan Pak. Oh, kalau ya kemungkinan HP-nya formulanya aplikasi yang digunakan bisa aja bukan Google Spreadsheet atau ya saya kurang tahu sih Kak kalau HP. Dicoba aja nanti Kak menggunakan laptop atau komputer. Muhammad Sigit Rianto. Oke, Kak Sigit.
A3, oke. H3, H21, oke. F3, F21, oke. Kemudian tutup kurung. Oke, untuk Kak Sigit itu berhasil atau enggak, Kak? Coba di enter, dilihat apakah berhasil. Kemudian Kak Thomas saya cek, oke. A3, H21, I21. Kalau ke I dia berarti mengambil harga ya. Ya, gitu teman-teman. Kalau intinya kita tinggal kita geser, kita mau ke kolom yang mana yang mau diambil. Oke teman-teman, untuk XLOOKUP dasar seperti itu. Saya akan lanjut dulu teman-teman ke XLOOKUP yang berikutnya. Karena teman-teman sudah, misalnya buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan formula VLOOKUP, kayak untuk apa sih belajar XLOOKUP? Kalau kelebihannya cuma bisa ngambil ke kiri doang. Oke, masih ada yang minta diulang untuk VLOOKUP. Izin ya teman-teman, sekitar 5 menit atau sekitar 3 menit saya ulang sedikit terkait dengan VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP teman-teman, di sini untuk VLOOKUP kita mengambilnya harga ya teman-teman. Kita ambilnya harga aja. Jadi kita ngambil ke sebelah kanan dari item. Nah, kalau formula VLOOKUP, lookup value-nya itu sama seperti XLOOKUP tadi. Apa sih yang mau kita cari? Yaitu si soto Betawi. Kita koma setelah itu atau titik koma. Tabel array ini adalah tabel referensi atau di mana kita mau mengambil apa yang kita cari, yaitu harga tadi. Nah, kita akan mengambil di dua kolom ini atau di sini item dan harga ini. Nah, kenapa bukan mulai dari kode? Karena VLOOKUP itu harus diawali dengan apa yang kita cari tadi. Karena soto Betawi berada di kolom H, maka kita mulainya dari kolom H. Jadi tabel referensinya kita mulai dari sini. Kemudian kunci dengan F4. Berikutnya adalah call index number. Call index number ini adalah dari data yang kita seleksi, yang mau kita ambil, dia berada di kolom keberapa. Ini adalah kolom pertama dan ini kolom kedua. Maka kita masukkan angka 2. Kemudian range lookup itu ada true, ada false. Nah, yang umum digunakan adalah false. True itu apa? Nanti akan saya coba bahas karena itu agak sedikit panjang. Jadi nanti akan saya bahas. Silakan teman-teman gunakan false dulu atau 0. Sama aja mau false mau 0 itu sama. Tutup kurung dan enter, maka kita dapatkan untuk harganya. Formulanya seperti ini. Ini saya ketikkan aja di chat ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman yang mau mengulang, mau mencoba lagi, silahkan di chat itu. Nah, saya ketik di chat. Oke, itu teman-teman terkait dengan formula VLOOKUP. Jadi saya lanjut dulu ke XLOOKUP. Jadi tadi adalah XLOOKUP pertama, di mana kita mengambil hanya satu kolom. Nah, di sini teman-teman, kita diminta untuk mencari kategori produk, item, dan juga harga satuan. Dari di mana kita mencarinya? Kita mencarinya dari master data tadi. Jadi kita akan mencoba membuat formula dengan berbeda sheet sekarang. Oke. Kak, zoom dong. Oke, saya zoom. Nah, kelihatan ya. Jadi kita akan mencari kategori, item, dan harga satuan dengan menggunakan formula XLOOKUP, teman-teman. Caranya seperti apa? Ini saya izin teman-teman buat saya praktekkan dulu. Nanti setelah itu baru teman-teman akan mengikuti ya. Jadi formulanya kita masukkan sama dengan XLOOKUP, di mana lookup value-nya adalah kita ambil berdasarkan kode, kemudian koma, lookup array seperti yang tadi, kita mau mengambil kode ini, dia beradanya di mana. Maka kita klik si sheet-nya ini dari kode sampai ke bawah. Jangan lupa kunci dengan F4. Setelah itu koma lagi, return array. Return array ini yang mana yang kita ambil? Tadi kita mau mengambil kategori, item, dan harga. Maka langsung aja nih kita seleksi tiga-tiganya. Kita kunci dengan F4, tutup kurung, dan enter. Secara otomatis tiga-tiganya udah langsung terisi. Jadi lebih cepat teman-teman. Nah ini pertama formulanya akan saya ketikkan dulu di chat. Oke teman-teman.
Sama formulanya saya kirim di chat. Sekarang teman-teman yang mau ikut bareng-bareng buat kita ketik formulanya, boleh. Saya akan ulangin sekali lagi. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Caranya tadi gimana? Sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya yang mana? Kita mau berdasarkan kode. Kemudian koma. Kemudian ada kategori yang mau kita ambil. Si kode ini dia berada di mana? Di master data. Maka kita akan ke sheet 1. Kita akan seleksi kodenya. Kunci dengan F4. Koma, return array. Nah, return array tadi kalau yang pertama kan kita hanya mengambil satu kolom ya. Sedangkan di sini kan yang perlu kita isi adalah kategori produk, item, dan juga harga satuan. Ada 3 kolom nih yang mau diisi. Maka kita langsung mengambil 3-3-nya kolom tersebut. Ambil 3-3-nya. Betul, mirip dengan index match. Jangan lupa kunci juga dengan F4 atau Fn F4. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Maka secara otomatis 3-3-nya terisi. Saya izin teman-teman ke Google Spreadsheet dulu. XLOOKUP 2. Kurang lebih caranya sama teman-teman. Sama dengan XLOOKUP. Kemudian yang pertama adalah kita ambil kodenya dulu. Koma atau titik koma. Baru kemudian kita ambil kode di sini. Kunci dengan F4. Baru kemudian kita ambil 3-3-nya. Nah, seperti ini. Kunci juga dengan F4, tutup kurung dan enter biasa, maka akan muncul langsung. Ini udah tinggal kita copy aja ke bawah. Nah, kebetulan ini ada pertanyaan dari Kak Ami. Ganteng teman-teman begini nih, Mas. Misalnya kolomnya nggak bersebelahan gimana? Kalau dia nggak bersebelahan, berarti memang kita nggak bisa langsung ambil secara, kita langsung seleksi semuanya nggak bisa. Tetap kita harus ambil formulanya satu persatu. Jadi tetap harus satu persatu jadinya formulanya. Kamu gitu ya Kak Ami ya, semoga terjawab. Atau kita bisa gunakan formula yang lain. Seperti yang disebutkan Kak Harik, kita gunakan formulanya adalah index and match. Kak mau nanya misal kita, apakah juga mau nanya misal kita hanya ambil kategori produk dan harga satuan, apakah juga blok semua? Nah, kalau ambil kategori produk dan harga satuan, dia tetap itemnya akan keikut semua Kak, kalau kita blok semua. Jadi misalnya, ini saya kasih contoh. Saya hapus. Kita mau mengambil hanya kategori produk dan harga satuan, di mana itemnya di sini kan nggak ada ya. Mau nggak mau kita satu persatu. Jadi ambil kodenya, kemudian lookup array-nya kita ambil ke sini, kemudian tadi kan ambil kategori ya. Ini saya izin cepat teman-teman. Nah kemudian kalau untuk harga satuan, kita copy aja formulanya, kita taruh di harga satuan, tapi di return array-nya kita ganti, bukan lagi G, berarti I. Kita manual aja ganti seperti ini. Seperti itu Kak. Ulang dong Kak. Oke, berhasil Kak. Yang aku ada nolnya kenapa ya? Oke. Kenapa di saya spill ya? Oh iya, buat teman-teman yang spill, pastikan ketika mengetik formula tadi, ketika tadi pastikan di dua, ini saya copy dulu deh. Buat teman-teman yang spill, pastikan dulu di sini kosong ya. Kan dia mau mengisi 3 kolom. Seandainya di kolom 3 ada isinya, misalnya seperti ini, ketika saya masukkan formula, dia akan spill. Kenapa? Karena dia akan mengisi 3 kolom. Tapi ternyata di kolom ketiga, ada teks, nggak bisa ngisi, jadi nge-spill dia. Kemudian tinggal dihapus apa yang terisi tadi. Berarti dia ini ya Kak ya, ngikut sama apa yang kita kopikan kemarin, yang sebelumnya tuh, ambil data di XLOOKUP 1 tuh. Itu kan kita data range-nya itu yang kita ambil kan 3 kolom ya, kategori, item, sama harga. Jadinya ngikut sama yang di sebelah. Oh, alah. Betul. Jadi seandainya nih,
di sini kita nanti seleksi sampai J. Berarti ada 4 kolom. Misalnya di sini ada lagi jumlah misalnya seperti itu. Kita mau masukkan di sini ada jumlah, tapi di sini terisi. Ya udah dia bakal spill jadinya. Karena kita harus menyediakan 4 kolom kosong. Seperti itu. Oh. Tapi kalau di Oke. tengah-tengahnya ada isinya tabelnya berarti harus disatu-satuin aja ya Kak ya. Iya, betul. Satu-satu aja. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Kak, jumlah pembelianku kok beda? Jumlah pembeliannya ntar di Google Spreadsheet sama kan? Iya, sama. Kalau jumlah pembelian ini manual loh Kak ya. Jadi ini memang bukan formula nih. Entah apakah ada terketik atau gimana kalau Kak Yuri. Oke, di Q&A juga ada. Om, kalau versi terbaru 2021 itu udah Excel 365 belum? Iya, kalau untuk Excel 2021 dia sudah ada formula XLOOKUP-nya. Tapi Excel 2021 sama Excel 365 itu berbeda ya, teman-teman. Itu versinya. 365 itu dia versi online yang terbaru. Kalau Excel 2021 itu masih di bawahnya Excel 365. Tapi nanti aja kita bahas terkait versi Excel. Yang penting buat teman-teman yang ada formula XLOOKUP-nya, kita gunakan Excel. Yang belum ada, kita gunakan Google Spreadsheet. Oke. Ini salah satu kelebihan XLOOKUP di mana dia bisa langsung mengambil 3 kolom seperti itu. Atau 2 kolom atau 1 kolom bisa. Ini kan kalau udah tercopy gini, tinggal klik 2 kali di pojok kanan bawahnya ini. Nggak bisa, atau tarik aja deh ke bawah. Udah dia ngisi semua. Sorry, mungkin tadi ada yang kelewat yang masih error. Ada teman-teman? Ulang dong Kak, belum berhasil kalau pindah ke sheet awal. Oke, saya ulangin ya teman-teman. Saya ulangin buat teman-teman, silahkan ikutin. Kita gunakan formula sama dengan XLOOKUP. Kemudian lookup value-nya. Kita mencari berdasarkan apa. Kemudian koma. Berikutnya adalah lookup array atau di mana si kode itu berada. Nah, kode berada di sini. Di XLOOKUP langsung kita klik. Kita seleksi seperti ini. Kemudian koma lagi. Oke, berikutnya adalah return array, yaitu kolom mana yang mau kita ambil. Yang ingin kita ambil adalah kolom kategori seperti ini. Jadi tiga-tiganya langsung kita ambil. Kemudian kita tutup kurung dan enter, maka muncul. Tapi di sini jangan lupa dikunci ya teman-teman. Kalau tidak dikunci, ketika kita copy formulanya ke bawah, nah dia akan error tuh. Jadi jangan lupa return array dan ininya dikunci. Nah, dikunci seperti ini. Oke. Nah, saya baca komen dulu teman-teman, baca meeting chat ini, baca chat dulu. Oh ya, ini sekali lagi teman-teman, saya kopikan formulanya ya ke chat. Sambil saya baca lagi chatnya. Ulang dong, belum berhasil kalau pindah ke sheet awal. Oke. Kalau urutan kolom di sheet 2 dan sheet 1 berbeda bagaimana Kak? Ya, kalau urutan kolomnya berbeda berarti kita tidak bisa pakai cara langsung seperti ini Kak. Jadi tetap harus satu persatu kita ambil, atau nanti ada nanti kalau sempat ke XLOOKUP 4 nanti akan saya bahas tuh kalau misalnya dia ada beberapa kolom atau dia menyesuaikan dengan nama kolom di atasnya. Nanti akan kalau sempat akan coba saya bahas. Kenapa ya Kak kalau di drag rumusnya malah masih ada yang 0? Di drag ke kanan atau ke bawah nih Kak Anisha? XLOOKUP bersifat interaktif. Dan karena VLOOKUP enggak ya Pak? Ya, intinya kenapa VLOOKUP itu nggak bisa seperti ini, karena VLOOKUP kan kita harus menentukan dia berada di kolom keberapa. Dan biasanya ketika kita menulis kolomnya itu,
kita statis, atau yang kita ketik adalah kolom kedua, kolom kelima, kolom ke-10, sehingga dia nggak bisa tuh gerak-gerak. Jadi kita perlu untuk merubahnya. Duh, ini kok saya hilang ya jumlah pembeliannya. Sorry. Ke bawah Kak, tapi udah aman. Oke, Kak Anisha. Ya, Kak Heru, sebenarnya VLOOKUP juga bisa, dia sifatnya dinamis, tapi memang di bagian call index number-nya itu kita buat atau kita ganti dengan fungsi match. Jadi kalau kita bikin 2, 3, 4, dia kan statis tuh, jadi nggak berubah-ubah yang diambil. Sebenarnya teman-teman VLOOKUP juga ada cara cepatnya, tapi kayaknya cuman di Excel versi tertentu aja yang bisa. Ini saya kasih contoh ya. Jadi formulanya itu kita ambil VLOOKUP. Ya, sebenarnya lebih fleksibel pakai XLOOKUP, teman-teman. Ini saya kasih tahu salah satu rahasia gunakan VLOOKUP. Jadi yang terbiasa gunakan VLOOKUP boleh nanti dicoba. Jadi kodenya ke sini, tabel array-nya kalau VLOOKUP kita kan menseleksi semuanya nih. Dari kode sampai harga ke paling bawah. Nah, berikutnya kolom keberapa yang mau diambil, ya kan teman-teman, kalau index number, kolom keberapa yang mau diambil. Yang mau kita ambil adalah kategori, item, dan harga. Nah, kalau teman-teman pemisahnya menggunakan koma, pemisah formulanya menggunakan koma, bukan titik koma, maka teman-teman bisa ketik seperti ini, kurung kurawal, kemudian kolom keberapa yang mau diambil, 2, 3, 4. Tutup dengan kurung kurawal lagi, kemudian 0 atau false. Saya ketikkan di chat box. Setelah diketik seperti ini, biasanya kan kita kalau index number hanya kolom kedua, atau kolom ketiga, atau kolom keempat. Nah, di sini saya buat kurung kurawal, kemudian 2, 3, dan 4. Dengan koma. Baru kemudian enter. Nah, dia otomatis juga sama. Mantap Kak, terima kasih banyak, sangat-sangat membantu. Tuh kalau yang VLOOKUP. Terus tadi ada pertanyaan ya, kalau misalnya lompat-lompat kolom gimana? Nah, di sini kita contoh 2 sama 4 aja yang kita ambil. Jadi 3-nya saya hapus. Kita enter, udah dia ngambil hanya 2 kolom, yaitu kolom kedua dan kolom keempat. Gitu teman-teman. Tapi kalau pakainya titik koma sama aja Kak, beda. Nah, saya coba sebentar, saya coba pakainya yang titik koma ya. Sebentar saya ganti dulu. Kalau titik koma dia. Nah, kalau titik koma seperti ini Kak. Jadi dia bukan pakai koma di dalam kurung kurawalnya, tapi dia pakai garis miring. Ini. Nice. Kalau yang titik koma seperti ini. Oke, ini saya kembalikan lagi. Saya terbiasanya pakai yang koma sih. Oke, saya kembalikan sebentar. Oke, itu teman-teman 2 triknya. Ada yang baru tahu teman-teman cara tadi? Kak, aku baru tahu banget. Ini sangat-sangat membantu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kalau yang tengah dikosongin bisa nggak Kak? Waduh, saya belum pernah coba tuh. Kalau 203 kita coba ya. Tengah-tengahnya dikosongin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ternyata error. Baru tahu. Oke. Kak, ulang. Mungkin nggak saya ulang kayak, tapi silahkan dicoba formulanya seperti ini, Kak Anisya. Yang tadi saya ketik di chat. Boleh. Ini saya nggak bisa zoom formulanya sih. Cuman ya, seperti inilah formulanya. Siap. Gimana teman-teman? Kita lanjut. Masih formula XLOOKUP dan VLOOKUP nih. Saya copy rumusnya malah NA Kak. Yang VLOOKUP tadi ya. VLOOKUP 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya tapi di KAyu ada formula XLOOKUP-nya enggak Kak? Tadi ada ya formula XLOOKUP ya. Saya copy rumusnya malah NA Kak. Oke.
Kalau NA berarti kemungkinan ya, kemungkinan berarti versi Excel-nya belum support. Ya, kemungkinan Kak, berarti formula lookup-nya belum support untuk yang seperti tadi. Oh, 365 harusnya berhasil. Kalau untuk yang ini siapa KAD tadi ya? Kalau untuk KAD itu Kak tabel referensinya mulai dari F2 sampai I. Itu kan baru sampai F21 ya, sampai I21. Sampai I21 Kak formulanya di yang ini ya. Kalau Kak Ayu coba Kak di capture-kan Kak. Nah, kalau Kak Susanti berhasil atau gagal itu Kak formulanya? Oh, untuk Kak Susanti kayaknya kebalik deh untuk garis miringnya. Garis miringnya yang satunya. Yang dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Coba cek Kak Ayu. Masih NA ya. XLOOKUP F2 sampai I21. Oke. 2, 3, 4 dengan kurung kurawal kemudian 0. Masih error ya untuk Kak Ayu ya. Oke, Kak Ade berhasil. Untuk Kak Ayu F2 I21 2, 3, 4 itu benar. Oke, untuk kayu mungkin saya belum bisa ngecek detail bagaimana. Coba nanti ingatkan saya nanti kayu, saya coba cek lagi. Nanti coba pakai laptop di tempat saya apakah error atau enggak. Coba nanti mungkin setelah ini bisa nanti saya coba cek lagi ya. Oke teman-teman, itu yang XLOOKUP yang kedua. Ini masih ada lagi. Untuk XLOOKUP 3, saya izin skip teman-teman. Ini tapi sebenarnya penggunaannya sama kayak VLOOKUP dengan true. Di mana VLOOKUP dengan true itu contohnya ya di sini kan kita punya total harga, kemudian di sini ada total harga, diskonnya berapa. Nah, kalau VLOOKUP dengan false tadi, ketika ada harga 1.344 atau 264.000, kan di tabel kita ini tidak ada nih harga 264, yang ada 0, 500.000, 1 juta. Ketika ketemu yang seperti ini, maka yang kita gunakan bukan lagi VLOOKUP dengan false, tapi dengan VLOOKUP dengan menggunakan true. Karena true itu, kalau false itu artinya yang kita cari dengan data masternya itu harus sama persis. Sedangkan untuk VLOOKUP dengan true, ketika di belakangnya itu kita pilihnya true, maka kita akan mengambil data yang mendekati atau di bawahnya. Misalnya di sini 264.000, kan tidak ada nih di sini. Berarti dia akan ngambil ke 0%. Kemudian 640.000 kan tidak ada di sini, tapi ada 500.000, maka dia akan mengambil 5%. Jadi dia akan ngambil ke bawahnya. Nah, itu untuk penggunaan VLOOKUP true. Kalau XLOOKUP juga sama, dia ada XLOOKUP bukan true, tapi dia less than atau greater than, seperti itu. Cuman yang itu mungkin saya izin untuk skip dulu teman-teman. Saya akan langsung lompat ke XLOOKUP yang keempat. Ini ada pertanyaan dari Kak Sigit. Oh, berhasil ya Kak Sigit ya? Oke, thank you. Nah, teman-teman, saya izin lompat ke XLOOKUP yang keempat, tapi saya akan menggunakan Google Spreadsheet dulu ya. Biar yang teman-teman gunakan spreadsheet juga bisa mengikuti yang mirip seperti itu. Nah, teman-teman, di yang keempat ini, XLOOKUP yang keempat ini, kita akan mengambil income list berdasarkan ini, interest. Tapi kalau teman-teman lihat, di sini tidak ada yang interest saja. Yang ada adalah interest income. Begitu juga, ya kita akan mengambil yang interest. Gimana caranya?
Pertama, kita akan coba gunakan formula XLOOKUP dulu. Pertama adalah search key atau yang kita ambil berdasarkan apa, yaitu berdasarkan interest ini tadi. Koma, interestnya itu dia berada di mana? Dia berada di income list. Maka kita seleksi income listnya. Kemudian koma, berikutnya adalah result range. Di mana kita mau mencari si interest itu. Ini kan kita mau mengambil di bulan Januari, maka kita seleksi nih bulan Januarinya. Ini boleh dikunci, boleh enggak, karena kan dia enggak ada, nanti kita enggak copy kemana-mana. Jadi formulanya seperti ini, saya enter. Maka yang muncul adalah NA. Kenapa NA? Karena defaultnya XLOOKUP itu kalau di VLOOKUP dia adalah false. Di mana antara yang kita cari dengan data masternya itu harus sama persis. Kak, screen laptopnya nggak ada. Oh, nggak ada ya teman-teman? Screen saya. Ada kok, Kak. Ada ya? Oh, oke, ada. Oke. Saya lanjut teman-teman. Jadi di tadi interestnya ya. Jadi kan interest, tapi di bawah teman-teman dia adalah interest income. Nah, gimana caranya biar yang muncul di sini adalah 2.394. Nah, caranya adalah ketika kita menggunakan XLOOKUP, maka di bagian depannya ini teman-teman, di apa tadi namanya, search key-nya, silahkan teman-teman tambahkan dan kemudian tanda bintang. Ini maksudnya adalah wildcard. WILD card. Benar ya bacanya? Wildcard. Seperti itu. Tambahkan seperti ini. Setelah ditambahkan tanda bintang, kita ketik koma. Missing value ini bisa kita skip dulu. Nanti akan saya coba jelaskan. Langsung koma lagi. Kemudian akan masuk ke match mode. Match mode itu apa? Match mode di sini teman-teman kita silahkan gunakan angka 2. 2 itu apa? 2 itu untuk wildcard teman-teman. Yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan wildcard, tanda bintang. Setelah itu kita enter, maka dia akan muncul interest 2394. Jadi istilahnya itu seperti, kan kita mau mencari yang interest income, atau misalnya interest salary, interest apa, seperti itu. Yang kita ketik hanya interest saja, atau misalnya kita mau mencari harga bawang merah misalnya. Di master datanya tulisannya adalah bawang merah, tapi yang kita cari hanya bawang saja. Berapa sih harganya? Nah, dengan wildcard maka akan muncul nanti harganya. Kurang lebih seperti itu kayaknya untuk ininya, persamaannya. Nah, jadi ketika teman-teman mengetik income, mengetik interest, maka dia akan muncul 2394 ketika kita menggunakan wildcard ini. Itu teman-teman untuk si wildcard. Saya akan ke Excel sekarang. Nah, kalau di Excel kurang lebih, sorry ini, tak, gimana ngapusnya ya? Push. Oke, sebentar. Clear. Oke. Saya lanjut. Nah, tadi di Google Spreadsheet, sekarang kita coba di Excel lagi sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya adalah interest, koma. Ini cara yang biasa dulu ya. Lookup array-nya adalah income list. Kemudian kita mau mengambil data amount yang di bulan Januari. Gak usah saya kunci deh. Nah, formula dasarnya kan seperti ini, tapi dia akan muncul error karena di sini interest, sedangkan di sini interest income. Nah, maka kita tambahkan wildcard. Wildcardnya seperti apa? Tanda dan dulu atau ampersand, baru kemudian tanda bintang. Setelah itu di belakangnya kita gunakan koma, if not found-nya kita skip dulu, kemudian match mode-nya kita gunakan angka 2, yaitu wildcard karakter match. Kemudian enter. Seperti ini. Untuk formulanya saya ketikkan di chat. Ya, Kak Citra, nanti rekamannya akan saya share di YouTube. Jadi untuk link YouTube-nya nanti akan saya share di grup.
Nah, seperti ini teman-teman untuk si amount-nya. Jadi kalau XLOOKUP kita bisa gunakan wildcard. Apakah VLOOKUP bisa? VLOOKUP juga bisa teman-teman. Ini saya contohkan ya yang gunakan VLOOKUP ya. Atau biar teman-teman lebih, nggak usah deh. Nanti aja. Sorry untuk Kak Zukri, mungkin boleh dicek layarnya Kak. Sepertinya ini apa muncul coretan-coretannya Kak. Oke, saya lanjut. Jadi pada dasarnya kalau XLOOKUP itu bisa menggunakan wildcard. VLOOKUP apakah bisa? Pak, kenapa ada 2 koma? Ya, kenapa ada 2 koma? Karena urutannya adalah formula XLOOKUP itu setelah return array yang adalah if not found. If not found itu misalnya ada yang error mau kita ganti apa? Untuk sementara saya skip dulu, maka kita bisa koma lagi. Langsung ke sintak atau kode berikutnya yaitu match mode, di mana match modenya kita akan menggunakan 2 ketika kita menggunakan tanda bintang di sini. Seperti itu Kak Daniel, semoga terjawab. Oke Kak Citra. Nah, di sini kalau VLOOKUP seperti apa? Kalau VLOOKUP biar teman-teman ada gambaran perbedaan XLOOKUP sama VLOOKUP ya. Ini saya ketikkan dulu formula yang tadi. Interest. Oke, di sini 2. Berarti jika ingin skip dulu bisa langsung 2 tanda koma ya Kak. Iya, betul Karico. Kalau VLOOKUP dia juga bisa teman-teman. Jadi misalnya seperti ini kita saya nggak bisa Kak. Oke, coba dicek lagi formulanya Kak. XLOOKUP C3 dan B7 B15 C7 C15 koma 2. Oh, anu Kak, kalau Kak Anisya ini kan pemisah formulanya titik koma. Jadi di belakang titik komanya 2 kali Kak ya. Di sininya titik komanya 2 kali. Bukan koma. Tetap disamain pemisahnya apa. Nah, kalau formula VLOOKUP teman-teman, lookup value-nya adalah si interest ini, kita tambahkan juga tanda bintang. Baru kemudian tabel array-nya kunci dengan F4 atau enggak boleh. Baru kemudian kita ambil kolom kedua, range lookup-nya 0 atau false. Nah, maka akan muncul nih 2394 sama juga. Jadi itu yang namanya wildcard teman-teman. Misalnya saya mau mengambil yang wedges, saya tidak perlu ketik, saya cukup ketik yang wedges saja. Dia akan berubah jadi 1008. Kak, kalau ganti mannya kok interestnya tetap sama ya Kak? Iya, karena ini saya belum konekkan Kak. Saya belum konekkan dengan si mannya. Nanti setelah ini baru kita yang dengan 2 kriteria. Ini baru 1 kriteria sih. Karena kan kita mengambil ke kolomnya yang Januari aja. Kalau mau ke April ya udah kita geser nih ke April. Nah, seperti ini. Maka dia akan ngambil April. Cuman dia belum connect sama bulan. Nanti setelah ini baru kita connectkan sama bulannya. Pak, aku kok gini. Anu Kak, XLOOKUP-nya salah tuh. Formulanya XLOOKUP. Jadi kelebihan O-nya tuh. XLOOKUP seperti itu Kak, semuan. Ada typo di formula. Oke teman-teman. Bentar ya. Oke. Nah, itu teman-teman untuk XLOOKUP-nya. Tapi nangkep ya teman-teman, poinnya di sini apa? Jadi poinnya adalah kita menggunakan wildcard. Kopi yang formula VLOOKUP-nya Kak. Oke, formula VLOOKUP. Nah, saya kopikan ke sini. Jadi yang mau saya highlight di wildcard-nya ya teman-teman. Oke, berhasil ya. Nah, itu oke. Kalau VLOOKUP juga bisa. Nah, mungkin sekalian deh saya bahas sedikit. Tadi ada yang nanya kenapa komanya 2 kali. Jadi kalau teman-teman yang biasa gunakan VLOOKUP, biasanya kalau ada error kan akan kita ganti dengan if error ya teman-teman.
Bener nggak? Yang biasa gunakan if error VLOOKUP. Ada nggak yang biasa gunakan itu? Jadi biasanya ketika cari VLOOKUP misalnya, oh nggak pernah. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya saya masukkan di sini deh. Kalau kita lihat master data kan dia sampai M07 ya. Nah, di sini M07 nih kebetulan. Berarti ketika kita masukkan M08, maka dia akan error. Ketika kita gunakan formula VLOOKUP supaya tidak error, biasanya kita akan menambahkan if error di depannya. Kita ganti yang error itu misalnya menjadi data tidak ditemukan. Misalnya seperti ini. Ini saya ambil yang kolom kedua aja, nggak perlu semua. Karena sebagai contoh aja. Nah, jadi ketika dia error, dia bukan NA lagi, tapi data tidak ditemukan. Kita gabungkan if error dengan VLOOKUP. Nah, kalau di XLOOKUP, teman-teman, kita masukkan XLOOKUP, lookup value-nya si kodenya ini, lookup array-nya masih sama seperti tadi, kode ini saya kunci, kemudian kategorinya yang saya ambil. Ketika saya tutup kurung saya tutup kurung enter, yang muncul adalah NA. Nah, di XLOOKUP ketika kita mau mengganti NA itu dengan yang lain, kita tambahkan koma. Nah, di sini ada if not found. If not found-nya kita ketikkan, yaitu data tidak ada misalnya. Udah enter. Jadi ketika ada yang error, dia data tidak ada. Nah, kalau VLOOKUP kan kita gabung dengan if error. Tapi kalau di XLOOKUP, dia sudah tersedia di belakang. Di if not found. Oke. Sorry, tiba-tiba kursi saya patah. Sorry ya, teman-teman. Oke. Iya. Itu, teman-teman, terkait dengan formula XLOOKUP. Gimana, teman-teman? Sudah pusing atau mau lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Gas. Oke. Serius banget masuk kotak. Oke, siap. Iya, thank you, teman-teman. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Kita ke formula filter, teman-teman. Saya izin teman-teman untuk yang XLOOKUP dua kondisi akan saya skip. Tapi kita akan lanjut ke formula filter. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan formula VLOOKUP, formula XLOOKUP, dia hanya mengambil data yang paling atas, teman-teman. Contohnya, misalnya di sini kita mengambil M01, di mana harganya adalah 25.000. Misalnya saya mau mengambil makanan, nah dia akan mengambil harga makanan yang paling atas, teman-teman. Kak, untuk yang XLOOKUP 3, untuk XLOOKUP 3 belum saya bahas Kak Eka. Karena saya langsung lompat ke formula berikutnya dulu ya, ke formula filter. Tapi misalnya teman-teman mau, nanti saya isikan setiap sheet-nya ini. Nah, nanti silakan teman-teman pelajarin. Boleh. Oke, tadi untuk formula XLOOKUP ini kan saya skip nih. Untuk formula XLOOKUP kan hanya mengambil data yang paling atas. Misalnya saya mau mengambil harga makanan, maka yang muncul hanya makanan yang paling atas saja, yaitu 25.000. Bagaimana caranya? Misalnya saya mau mengambil semua makanan apa aja sih, harganya berapa-berapa aja sih. Nah, kalau semuanya dimunculkan, maka kita bisa gunakan formula filter, teman-teman. Saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman, ada di Excel 2021 dan 365 itu formulanya filter. Oke, teman-teman, sebentar. Saya izin teman-teman, sekitar 2 menit saya kayaknya mau pindah tempat dulu. Bentar ya, teman-teman. Izin bentar.
Oke, teman-teman. Maaf, saya lanjut ya. Jadi saya pindah tempat nih karena tadi ternyata kursi saya patah. Oke, saya lanjut formula filter. Jadi apa sih formula filter itu? Nah, kalau formula filter itu teman-teman digunakan untuk misalnya kita mau mengambil kumpulan data, teman-teman. Misalnya di sini, teknik Sigit mengirim foto. Bentar saya cek. Ya, betul. VLOOKUP dengan wildcard itu. Oke, ntar teman-teman. Saya agak ngos-ngosan sebentar. Sorry ya. Oke, saya lanjut. Jadi formula filter itu digunakan untuk apa? Untuk kita mengambil sebuah kumpulan data. Misalnya di sini, kalau teman-teman biasa gunakan filter yang biasa seperti ini, mau mengambil hanya yang regionnya adalah Amerika misalnya, berarti kan filter kemudian Amerika. Kemudian kita klik OK, baru kita copy seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan formula filter. Caranya seperti apa? Jadi sama dengan filter, buka kurung, baru kemudian array. Array di sini adalah, oh, oke, zoom dikit ya. Oke, berikutnya filter. Array di sini adalah apa aja yang mau kita ambil. Misalnya saya mau mengambil semua kolomnya nih, berarti saya akan seleksi di sini semuanya. Divisi, region, dan revenue. Kunci dengan boleh dikunci, boleh juga enggak. Kemudian include. Nah, include di sini adalah kita mau mengambilnya berdasarkan apa. Misalnya saya mau mengambil yang regionnya adalah Amerika. Maka regionnya ini saya seleksi. Kemudian sama dengan Amerika. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka sekarang muncul hanya data yang regionnya adalah Amerika saja. Seperti apa tadi formulanya? Saya copy ya. Nah, seperti ini. Itu jika yang kita ambil adalah Amerika. Saya akan ulangin, tapi yang saya sekarang adalah filter. Saya ambil semua datanya, koma. Sekarang saya mau mengambil yang divisinya adalah divisi productivity atau divisinya yang yang game. Jadi divisinya saya seleksi, yaitu divisinya sama dengan game. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, maka didapatkan nih divisi game, divisi game, divisi game. Hanya yang game saja. Oke, itu teman-teman untuk yang filter. Sederhananya seperti itu. Silahkan dicoba dulu. Berhasil atau enggak, teman-teman? Ini yang game juga saya copy deh. Boleh info kalau ada yang berhasil? Kak bisa tolong ulang yang game? Oke, saya ulang yang game ya. Oke, Kak Nurul Azilah berhasil. Oke, Kak Ade. Kalau Kak Ade mengambil filternya yang mana nih, Kak Ade? Oke, sudah bisa. Oke, game dan regions. Oke, sip. Nah, ini filter dengan satu kondisi. Misalnya kita mau membuat dua kondisi seperti apa? Nah, kalau dua kondisi contohnya di sini saya mau mengambil yang pertama divisinya adalah productivity. Jadi gamenya saya ganti dulu. Productivity. Nah, tapi saya mau sekarang dua kondisi, bukan hanya productivity, tapi juga yang revenue-nya itu adalah di atas 30.000. Kalau kita lihat kan di sini ada yang 24.000, ada yang 29, ada yang 29. Sekarang saya mau divisi productivity yang revenue-nya lebih dari 30.000. Caranya gimana?
Nah, caranya itu adalah di sini kita berikan tanda kurung dulu, baru kemudian kita berikan tanda kali, teman-teman. Setelah diberi tanda kali, kita tanda kurung lagi. Kita mau yang revenue-nya di atas 30.000. Tutup kurung. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, jadi sekarang hanya yang muncul hanya yang productivity, kemudian juga yang revenue-nya di atas 30.000. Seperti itu teman-teman untuk formula filter. Berhasil? Ada yang gagal? Ada yang NA? Ada yang error? Boleh diinfo. Rumusnya nggak kelihatan, Kak. Oke. Seperti ini kelihatan, Kak Ayu. Oke, saya ulang ya. Mungkin sebelum saya ulang, di sini saya akan jelaskan sedikit konsepnya, teman-teman. Jadi filter itu konsepnya seperti ini. Kita mau tahu konsepnya kan dia dari A2 sampai A17. A2 sampai A17. Apakah A2 A2 sampai 17 sama dengan productivity seperti ini. Maka yang muncul adalah false dan true. Nah, formula filter itu dia akan memunculkan yang true, teman-teman. Makanya dia memunculkan productivity saja. Jadi yang di sininya productivity dengan satu konsep dulu ya. Maka yang true tadi dia akan muncul. Nah, ini kan true. Di sini juga muncul yang 34, 24 dan seterusnya. Oke, berhasil ya. Kemudian konsep yang kedua ketika ada dua pilihan, ketika ada dua kriteria, konsepnya itu sebentar saya sambil lihat. Oke. Nah, kemudian kita mau tahu yang revenue-nya di atas 30.000 yang mana aja? Revenue di atas 30.000. Apakah C2 lebih dari 30.000? Oh, sorry. Nah, di sini kan yang 30.000 dia akan muncul true, yang bukan 30.000 dia akan muncul false. Kemudian tadi kan kita kalikan di sini. Kita membuat perkalian. Ini untuk konsep yang dua ini ya teman-teman, yang dua kriteria. Di mana kita mau revenue-nya di atas lebih dari 30.000. Nah, maka yang dua-duanya true di sini yang muncul yaitu productivity Amerika dan juga productivity Eropa. Karena kan true dikali true hasilnya adalah true. True dikali false dia hasilnya adalah false. Atau di formula filter tidak akan dimunculkan. Jadi ketika true dikali true maka dia akan muncul. Konsep filter dannya seperti itu teman-teman. Mungkin agak bingung, nggak apa-apa. Berarti dua kali ini ya Kak ya? Berarti dua kali penguncian ya? Karena kan Betul. kita mau cari dua data, berarti kunci yang satu dulu, yang productivity baru dikunci lagi nih, yang revenue-nya. Tapi ada harus perkalian. Ya, perkalian ini bahasa lain kalau bahasa formalnya mungkin dan. Jadi yang Oh ya. pertama isinya adalah productivity dan revenue-nya di atas 30.000 gitu. Kalau misal Kak tiga data, berarti perlakuannya sama gitu. Kalau dia dan juga sama, maka pakai kali lagi. Oke, Kak, Misalnya makasih. kita mau cari yang regionnya Amerika gitu. Kak Zukri, Kak, kalau posisinya dalam keadaan filter manual bisa nggak? Lalu copy dalam keadaan filter manual, biasanya nggak bisa dipaste. Nah, kalau pakai rumus filter itu bisa, guys. Ya, kalau pakai rumus filter ini dia bisa, Kak Zukri. Jadi dia udah secara otomatis dan dinamis, Kak. Jadi sudah aman di situ ketika kita gunakan formula filter. Nah, teman-teman,
Di sini ada filter 2, di mana filter 2 ini saya sudah sediakan formulanya. Ini adalah contoh misalnya teman-teman punya sebuah master data, kemudian teman-teman mau cari data, misalnya saya mau cari penjualan di tanggal 7 bulan 1, maka di sini saya ketik 7/1/2023. Saya enter, maka muncul nih. Ini gunakan formula filter. Agak panjang, saya nggak sempat untuk menjelaskan, tapi silakan misalnya teman-teman mau mempelajarin. Misalnya lagi di sini saya mau mencari penjualan nasi goreng. Saya enter, maka muncul hanya yang nasi goreng saja. Nah, ini adalah penggunaan formula filter, teman-teman. Yang lebih advance-nya. Kalau basicnya yang tadi. Tapi kalau teman-teman yang lebih advance lagi, filternya ya seperti ini. Kita bisa membuat sebuah data pencarian. Saya mau cari dari kota Bontang. Udah wilayahnya yang Bontang semua yang muncul. Cuman saya mungkin nggak bisa menjelaskan formulanya teman-teman, tapi kurang lebih filter yang advance-nya adalah seperti ini. Oke, tuh teman-teman, gimana teman-teman untuk webinar Excel-nya? Ada ilmu-ilmu baru yang didapat teman-teman? Banyak banget, Kak. Makasih banyak. Oke, kenapa nggak bisa jelasin Kak? Karena penjelasannya agak panjang Kak Ayu. Mungkin kalau memang teman-teman mau nanti akan saya coba buatkan YouTube videonya kali ya. Oke. Boleh banget, Kak. Sama yang diskon itu juga, Kak, tadi yang belum. Oke, ya nanti coba saya ini ya. Oke, teman-teman. Ini materi terakhir teman-teman untuk webinar malam ini. Nah, mungkin saya izin teman-teman. Jadi ini kan free webinar ya. Sebenarnya saya juga punya beberapa training atau e-course yang lain yang misalnya teman-teman mau mencoba mengikuti. Jadi kalau teman-teman tahu, saya beberapa kali ngadain training mulai dari basic, kemudian intermediate dan juga advance teman-teman. Nah, di training Excel intermediate dan advance yang saya bahas ya terkait formula VLOOKUP, formula sum if, kemudian di intermediate saya bahas conditional formatting dan lain-lain. Kebetulan teman-teman di minggu depan di tanggal 12 dan 13 saya ngadain training advance teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mempelajari terkait dengan pivot table, membuat dashboard. Nah, contoh dashboard yang akan teman-teman buat di advance itu seperti ini, teman-teman. Nah, di mana ketika teman-teman ketik-ketik, klik-klik button, maka chart-chartnya akan berubah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau join nanti bisa saya adain di tanggal 12 dan 13 di hari Sabtu dan Minggu, teman-teman. Selain Untuk ini, Kak, selain dashboardnya, Kak, apa lagi yang ini? materinya terkait dengan pivot table, cleaning data, kemudian pivot table dan membuat sebentar. Tadi kalau untuk salah satunya pivot table teman-teman. Jadi kita akan pelajarin pivot table dari awal banget sampai membuat beberapa pivot table. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih. Misalnya seperti ini, berapa sih total penjualan berdasarkan kategori produk dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas cara menjawabnya dengan pivot table. Nah, setelah pivot table kita pahamin, baru kemudian kita membuat si dashboardnya ini sehingga tampilan laporan kita juga lebih baik. Nah, ini akan saya adakan teman-teman di tanggal 12 dan 13 minggu depan. Oh iya, ini sifatnya untuk yang saya miliki itu untuk training saya itu sebenarnya e-course di mana teman-teman akan mendapatkan video pembelajaran. Selain e-course, ketika waktunya sesuai, teman-teman juga akan mendapatkan live training. Nah, seperti itu teman-teman. Sebentar. E-course-nya itu seperti apa? Sorry. Nah, jadi teman-teman selain mendapatkan live training, juga teman-teman akan mendapatkan e-course. E-course-nya ini bisa teman-teman akses kapan aja, tinggal masuk ke websitenya, kemudian misalnya teman-teman yang advance, pilih advance, kemudian masuk ke materi-materinya,
Di sini sudah ada materi-materinya, tinggal teman-teman klik nih, misalnya pengenalan pivot table, terkait dengan pivot chart, terkait dengan membuat dashboard, di sini ada semua. Dan misalnya jadwalnya lagi sesuai dengan live training, teman-teman udah gratis buat ikut live trainingnya. Jadi untuk live trainingnya juga ada, teman-teman. Kebetulan di minggu depan itu di tanggal 12 dan 13 adalah live training untuk yang advance. Untuk e-course-nya seperti ini, untuk live trainingnya kurang lebih seperti ini teman-teman yang kita lakukan saat ini. Tapi di live training nanti akan dapat sertifikatnya. Seperti itu teman-teman. Kirim linknya di grup dong Kak. Oke, nanti saya kirim. Selain itu teman-teman, di bulan ini juga, di bulan Juli, saya akan ada mengadakan training Power BI. Sebenarnya teman-teman, mana sih? Saya jadi lupa sendiri. Sorry sebentar teman-teman. Berarti sekali ini aja ya, sekali ikut udah bisa akses banyak hal. Betul, sekali ikut teman-teman udah bisa akses e-course-nya. Kemudian ketika teman-teman sesuai dengan jadwal live trainingnya, nah teman-teman udah free untuk join lagi live training. Jadi FYI buat teman-teman yang pernah ikut training saya dari awal, bisa dibilang advance nanti adalah batch keempat. Jadi ada yang sudah 4 kali, dia ikut terus tuh setiap trainingnya. Nah ini training membuat dashboard teman-teman, atau yang si advance tadi. Biayanya sekitar 100.000, jadwalnya di Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Juli. Sama jamnya seperti saat ini 19 sampai 20.30 WIB. Nah, ini untuk training membuat dashboard dengan Excel. Oh iya, 100.000 ini per level ya teman-teman, karena tadi saya ada 3 level. Misalnya teman-teman mau mengambil tiga-tiganya, itu ada diskon jadi 250.000. Nah, itu untuk dan untuk materi, misalnya teman-teman mau lihat materinya ada apa aja sih, bisa cek di liveupstripid.com. Itu untuk basic Excel, materinya itu mulai dari pengenalan Microsoft Excel, kemudian formula-formula dasar seperti sum, average, kemudian formula if, formula VLOOKUP dan HLOOKUP, seperti itu untuk yang basic. Kemudian intermediate, ini materinya ada absolute cell, conditional formatting, index and match, formula-formula tanggal, dan untuk advanced Excel ada data cleaning, pivot table, dan slicer and timeline. Ini untuk yang 3 level tadi, dan pertemuannya selama 2 hari. Kemudian di bulan ini juga teman-teman saya ada training Power BI. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih advance lagi selain menggunakan Excel, bisa juga join di bootcamp training Power BI. Untuk bootcamp ini, oh iya, untuk training advance-nya jadwalnya sama Kak, jamnya seperti saat ini di jam 7 malam sampai 20.30 kurang lebih. Iya, kalau bergabung dapat sertifikatnya Kak Nuresha, ada sertifikatnya juga yang akan saya share. Sertifikatnya ada 2, yang pertama sertifikat berupa kepesertaan, yang kedua adalah sertifikat penilaian. Untuk sertifikat penilaian, kurang lebih sertifikatnya itu ada nggak ya? Saya contohin di sini. Saya izin kalau mungkin ada Pak Ubay di sini, saya tampilkan sedikit sertifikatnya. Nah, ini adalah sertifikat penilaian, kemudian ada juga sertifikat peserta. Jadi setiap akhir training akan saya berikan final project, yang mana teman-teman harus mengerjakan final project untuk mendapatkan sertifikat penilaian ini. Nah, kalau untuk bootcamp Power BI ini harganya itu di 250.000, tapi saya sediakan 5 voucher. Buat yang bergabung di awal itu harganya jadi 200.000. Nanti tinggal info ke saya misalnya memang mau join. Ini belum saya buka pendaftarannya, tapi rencananya malam ini saya buka. Ya, Bedanya apa sih Kak yang Power BI? kalau Power BI dia bukan Excel Kak. Jadi dia ada aplikasi sendiri di mana Power BI itu dia bisa connect bukan hanya data dengan Excel, tapi juga dengan data-data lainnya.
bisa dengan database SQL dan lain sebagainya. Kalau untuk Power BI dashboard ini lebih advance lagi, Kak. Tampilan dashboard Power BI sebentar saya cari ya. Untuk tampilan dashboard Power BI-nya sebentar. Hmm. Oke, ntar ya teman-teman agak loading. Kak, sambil nunggu saya mau nanya, ini saya buka yang web level up-nya. Itu ada Mm-mm, basic sampai advance ya? betul. Jadi yang saya sebutkan tadi saya punya 3 level, Kak. Kebetulan di akhir nanti kan advance. Nanti biasanya setelah advance akan kembali ke basic lagi untuk live trainingnya ya. Saya kan ngadain live training kurang lebih sebulan sekali. Jadi setelah advance nanti akan balik ke basic, kemudian intermediate, kemudian advance lagi. Dan advance yang tanggal 12 dan 13 nanti itu sudah yang batch yang keempat. Nanti Kalau ngulang ke mau basic lagi. ambil yang basic sama advance ini sisa berapa, Kak? Kalau boleh tahu. Sisa berapa apanya nih? Price-nya, harganya. Oh, price-nya masih sama sih di 200.000 apa masing-masing. Gede aku. Gede. Mm-mm. Dia Oke, ngikut mana saya kak? Power BI-nya agak berat Kau mau lancar. karena kan saya lagi aktif di banyak aplikasi nih. Hmm, Mungkin tadi ada juga yang nanya dashboard yang Excel. Saya juga ini udah bisa nih. Sebentar. By the way, setelah ini kita dokumentasi sebentar ya teman-teman. Baru teman-teman boleh live dan saya nanti akan share ininya untuk apa namanya rekamannya. Jadi kalau bisa setelah ini dokumentasi, kalau boleh nanti pada open kamera ya teman-teman. Nah, teman-teman ini contoh dashboard Power BI. Power BI di sini kurang lebih ya seperti ini, di mana kita bisa klik datanya. Nanti agak lelet nih. Nah, dia akan berubah datanya. Saya mau ambil yang per kategori, saya ambil hard disk aja, datanya akan berubah. Hard disk dan headset akan billboard seperti inilah kurang lebih tampilan yang sederhananya dari Power BI, teman-teman. Izin nanya, Kak. Ya, boleh. Bedanya Power BI ini sama pivot table apa ya? Kalau Power BI ini kan memang dia fokusnya adalah tampilan di dashboardnya, Kak. Menampilkan data di dashboard. Kalau pivot kan kita masih bisa otak-atik atau kita bisa kalau pivot itu kan kita mencari summary data, Kak. Sebentar, saya ke sini deh. Contohnya, di sini pertanyaan nomor 3. Dari raw data yang seperti ini, diminta kota mana yang menghasilkan penjualan terbanyak buat top 3 kotanya. Oke, kita menjawab dengan pivot table. Nah, kita dapat nih, top 3-nya itu ada Medan, Bali, dan Jakarta. Penjualannya sekian, sekian, dan sekian. Ketika kita aplikasikan itu ke dashboard, maka misalnya, ketika kita aplikasikan ke dashboard seperti ini. Misalnya kita mau tahu kategori produk cemilan, harga penjualan per bulannya itu berapa sih? Berapa sih total penjualan setiap bulannya? Oh, maka kita dapatkan dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Misalnya kita mau mengambil hanya 2024 aja. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini angkanya berada di bawah sini. Kita mau melihat secara online sama offline penjualannya seperti apa. Oh, secara offline dia hanya 40% aja nih. Tapi secara online dia 60%. Dari satu tampilan ini kita bisa memberikan informasi kepada usernya. Tapi kalau pivot table memang hanya apa aja sih yang diminta, udah kita tinggal tarik-tarik datanya. Kita bisa tampilkan, oh
kota yang menghasilkan penjualan terbanyak itu dari Medan dengan penjualan sekian, kemudian Bali dan Jakarta. Kalau kita lihat raw data, dia kotanya ada banyak. Ada Bali, Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, seperti itu. Jadi intinya pivot table membuat summary sesuai yang kita inginkan. Kalau dashboard biasanya akan menyajikan beberapa informasi yang orang tinggal lihat saja udah paham. Seperti itu, Kak. Tapi filenya kalau Power BI itu ambil di mana, Kak? Ini kan kalau misalkan pivot table kan ada satu sheet yang memang di sana pengambilan data-datanya ya. Kalau Power BI-nya Nah, kelebihannya Power BI, dia akan mengambil untuk mengambil datanya dia bisa dari Excel, bisa dari apa tadi namanya SQL dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menyatukan dari beberapa sheet. Ini raw data ini saya ambilnya dari 5 sheet, teman-teman. Dari 5 sheet saya ambil, kemudian dihasilkanlah dashboardnya seperti ini. Berapa sih total revenue-nya? Berapa sih targetnya? Produk terjualnya ada berapa? Yang refund ada berapa? Kalau kita lihat top 5 produknya apa aja? Revenue tiap bulannya apa aja? Nah, kalau Power BI ini juga dia terpisah dengan Excel. Cuman bisa connect dengan Excel. Bagaimana cara mengkonekkannya? Nah, itulah yang saya bahas di bootcamp Power BI tadi. Nah, bootcampnya itu juga saya adakan selama 4 hari. 17, 18, 24, dan 25 Juli. Biayanya di 250.000 dan untuk 5 orang pertama nanti saya berikan diskon jadi hanya 200.000 saja. Seperti itu, teman-teman. oke, Kak. Nanti Terima kasih untuk penjelasannya. sama-sama Karmawati, terima kasih juga buat pertanyaannya. Jadi mewakili juga buat teman-teman yang mungkin mau bertanya. Nah, nanti info lengkap akan saya share lagi teman-teman di grup ya. Dan ini teman-teman ending dari training kita malam ini. Insya Allah ketika saya ada waktu nanti mungkin saya coba kalau bisa sih bulanan atau 2 bulan sekali buat free webinar seperti ini teman-teman. Nah, sebelum tutup saya izin teman-teman dokumentasi boleh ya. Teman-teman bisa open cam dan saya izin buat dokumentasikan pertemuan kita malam ini teman-teman. Sebentar mana nih dokumentasi? Sebentar. Gimana ya galeri view-nya galeri. Oke. Oke, teman-teman, saya izin ya buat dokumentasi. Saya video dulu deh. Mana PC? Oke, sebentar teman-teman. Saya izin buat story dulu. Misalnya teman-teman ada yang mau story juga, boleh silahkan. Sebentar. Nah, kalau video. Bentar, agak loading nih. Sebentar. Oke, saya izin story teman-teman. Pertama, aduh, agak error lagi. Oke, saya dokumentasi izin video dulu. Oke, di sini ada beberapa halaman. Oke, sebentar teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang saya izin mau capture ya teman-teman. Saya akan screenshot layarnya. Oke, sebentar saya izin dokumentasi. Oke, ini ada 2 halaman yang open cam. Jadi saya nggak tahu teman-teman berada di mana. Ini halaman pertama dulu. Oke, berikan senyum terbaiknya teman-teman. 1, 2, 3, tahan. Oke, sebentar. Itu yang pertama. Yang pertama sudah, berikutnya yang kedua. Sebentar, teman-teman.
Oke, kemudian yang page kedua, saya izin teman-teman. Saya screenshot lagi, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sudah berhasil saya screenshot dua-duanya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di malam ini. Jadi untuk recordingnya besok akan saya share di grup link YouTube-nya ya teman-teman, rekamannya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga nanti ada yang berikutnya. Nanti untuk link training-trainingnya saya share di grup ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Sama-sama. Kak. Wah, keren banget. Aduh.